Bahasa asli dari Alkitab bernama Al-Quran Maha Satu, wajarlah kalau bahasa tafsir, bahasa terjemahannya itu beragam, ya berbeda. Ditafsir dalam dialek suku apa gitu, ya wajarlah. Kecuali perjanjian baru. Perjanjian baru kan udah asli bahasa Indonesia, walau memang benar kacau balau jauh dari kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi minimal lah udah kategori bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa. Artinya kan nggak perlu lagi ada menafsir, kegiatan menafsir, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beda dengan Al-Quran. Ya, semua orang merujuk kepada klaim Tuhan, apa yang menjadi perkataan dari Tuhan. Itu jika benar mau seragam. Karena pernyataan dari Tuhan itu nggak ada yang pelintat-pelintut. Kadang-kadang A, kadang-kadang B, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, nggak ada. Ya untuk itulah ada otak, ada mata, ada telinga, ada akal, pikiran, ada hati nurani, ada anggota gerak tubuh. Itu digunakan untuk menimba ilmu, ya ilmu dari Tuhan seluas-luasnya. Karena ilmu dari Tuhan, ilmu agama, ilmu Islam itu maha tidak terbatas. Ya nggak ada lagi pertanyaan, keraguan-raguan ataupun menyangsikan hal yang maha benar, karena nggak bakal bisa terpatahkan, ya nggak ada yang bisa bantah, nggak ada yang bisa mendepan, nggak ada yang bisa menyangkal, nggak ada yang bisa meruntuhkan. Ya gugatnya ke Tuhan aja, ya saat tidak menerima takdir, ketetapan, keputusan dari Tuhan perihal kapasitas otak manusia itu. Ada yang pintar, ada yang cerdas, ada IQ di atas rata-rata, ada IQ minimalis, ya gugat ke Tuhan aja Pak, karena saya ini hanya diberikan aja, diberikan kuasa atau kemampuan seperti itu bukan free will, itu namanya takdir mutlak, ya mualak, bukan takdir pilihan. Sama aja kalau saya lahir dari ibu, dari bapak siapa dan siapa, lahir di mana, itu lahir sebagai wanita, itu semua bukan free will Pak, itu takdir mutlak, ya. Maka berdiri di sudut pandang yang sama dengan sudut pandang atau paradigma saya, jika mau sama, yaitu berdiri di sisi Al-Quran. Jadi Al-Quran katakan A, itu yang Pak Sunarto katakan. Nah pasti sama dengan saya itu, ya. Sepanjang saya masih sehat lahir dan batin, pasti akan sama dengan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran yang disabdakan oleh Rasulnya. Gitu. Ya, apa itu tafsir, apa itu ta'wil, apa itu terjemahan, apa itu penjelasan terjemahan, ya. Kenapa? Ada apa dengan semua itu, ya? Jika benar kamu tahu, ya, kamu membaca, kamu mendengar, ya edukasi di sini, ya biar netizen yang menilai mana yang beneran mengetahui ilmu Tuhan, ilmu agama, ilmu Islam, saya atau kamu. Ulil amri itu dari zaman salaf sampai khalaf. Jadi kalau ada fatwa-fatwa ulil amri generasi salaf yang disebut keliru, belum tepat, yaitu menjadi kewenangan ulil amri generasi khalaf untuk membenahi, ya menertibkan, ya untuk duduk bersama kembali berijtihad, musyawarah mufakat untuk menetapkan apa yang mana yang tepat, ya supaya kekeliruan yang sebelum-sebelumnya itu ya dibenahi. Kafir Zionis, gerombolan serigala pembantai itu yang mengakui, ya mengakui mengadu antar domba antar muslim. Dengan cara apa? Dengan menciptakan label-label perpecahan, ya. Wahabi, Salafi, Sunni, Syiah, ya, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, ya,
kejawen dan lain sebagainya, itu semua terus untuk apa Tuhan mewahyukan Alkitab bernama Al-Quran jika tentang Tuhan saja kau sebut tidak jelas ya, sekalian kau sebut hoax, sekalian kau sebut fiktif ya. Jadi kalau dalam menghujat, memfitnah ya, biasakan yang maco gitu, yang gentle, jangan yang kayak banci-banci nggak jelas. Jadi kamu tetapkan aja fakta apa fiktif, dusta apa hoax apa ini realita, itu tidak jelas. Nama sesembahan ilah dan bapakmu itu kan Ad-Dajjal. Apakah kamu menyembah Ad-Dajjal kalau kamu menyembah iblis hanya karena nama sesembahanmu itu adalah Ad-Dajjal? Memangnya kamu menyembah iblis itu artinya menyembah namanya? Surga neraka lo simpulkan adalah makhluk, adalah ciptaan, adalah nyata. Di lain sisi kamu menyebutnya hayalan. Rada-rada emang ini Khairul Adib ini. Ya kau dakwahi aja kembali Rasulullah ya, Pak Sunarto dakwahi semua manusia-manusia muslim-muslim terdahulu, karena muslim terdahulu itu termasuk Rasulullah itu mengkhususkan ahlul bait itu kepada secara khusus itu adalah keluarga inti beliau yang diharamkan menerima zakat sedekah itu. Jadi kalau Pak Sunarto ini tidak terima dengan itu ya silahkan aja, itu kan bukan klaim dari saya. Bahkan iblis yang kau jadikan sesembahan ilah dan bapakmu itu ya bahkan gak punya ilmu yang dipergunakan oleh iblis sesembahanmu itu adalah dari Tuhan, yaitu yang bernama Allah. Lalu anak iblis ya, Abdullah Dajjal ya, hamba Ad-Dajjal, budak iblis, ngomong-ngomong punya ilmu, bahkan ilmumu lebih daripada yang lain. Ya. Ma'lum wal mahfum, rada-rada ini Khairul Adib, kasihan Ma'lum punya anak, auzubillah min zalik, auzubillah. Wah Pak Yasin ngaku serigala pembantai kafir Zionis seperti Paulus lah. Emang Pak Yasin ini cerdas seperti Paulus. IQ Paulus itu di atas rata-rata, IQ-nya itu jenius, brilian. Gak nyampe Pak Yasin mah. Ini Pak Dadang ini bisu. Udahlah kafir bisu pula. Doyan spam aja kerjanya. Oh, jadi bikin Al-Quran sendiri deh. Jadi bukan kafir Zionis, kafir yang ngaku-ngaku Yahudi, bukan kafir misionaris, kafir yang ngaku-ngaku Nasrani, yang menjadi musuh yang memusuhi umat Islam. Jadi siapa dong kalau bukan kafir Zionis, kafir misionaris? Muslim juga yang memusuhi samanya Muslim. Kacau balau ini si Dadang. Ya saya ulil amri itu ya, kenapa saya bisa tahu? Karena Allah yang memberitahukan. Saya kan baru lahir, dari mana saya bisa tahu kalau nggak ada wahyu, nggak ada Alkitab, nggak ada kalamullah, kalimatullah, qalallah, perkataan dari Tuhan, segala firman, kumpulan daripada perkataan Tuhan, suara Tuhan yang diwartakan, diberitakan oleh Rasulnya, kemudian kepada khulafaur rasyidinnya ya, lanjut umat Islam zaman demi zaman sampai detik ini bisa terakses karena dijaga oleh Allah. Alkitab bernama Al-Quran tidak rusak ya, baik oleh zaman maupun oleh perusak.
Ya, untuk apa Tuhan mengutus manusia ke muka bumi? Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk apa ada Alkitab sebagai peta? Untuk apa ada Rasul sebagai guide-nya? Ya, untuk apa ada ulil amri sebagai pengganti Rasul? Karena Rasulullah itu tidak ada lagi di antara kita, maka siapa yang berwenang untuk merumuskan hukum Tuhan sesuai dengan tetap berada di jalur yang dituntutkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulnya adalah melalui fatwa ulil amri. Jadi para mujtahid tuh, para mujtahid ini juga dikenal dalam istilah eklesia. Ya, eklesia, gereja ataupun jemaah, yaitu ulil amri. Jadi gereja itu salah kaprah kalau diidentikan atau disebut sebagai ruangan, bangunan, ya bukan. Rasulullah saja ya, pakar juga, dimaksumkan pula, itu saja itu bisa dimaksumkan, diurapi atau udah diislahkan, itu saja masih bisa keliru. Hanya saja kekeliruan beliau itu segera dikoreksi langsung oleh Tuhan. Beda dengan umat manusia, kekeliruan itu dikoreksi oleh sesamanya manusia atau oleh dirinya sendiri setelahnya itu ya, untuk tabayun ke diri sendiri. Jadi kenapa ini ulil amri ini adalah jamak, adalah tim? Karena tidak dimaksumkan. Beda dengan Rasul. Rasul juga pakar tapi dia bisa sendiri. Karena dia udah dimaksumkan di format khusus ya. Seperti itu. Beda dengan yang bukan Nabi, bukan Rasul. Makanya disebut ulil amri, harus jamak, bekerja sebagai tim. Ya, istilahnya kalaupun ada kekeliruan di dalamnya, karena itu merupakan produk bersama, produk tim, maka kekeliruan itu bisa menjadi minimalis. Atau dalam hal ini kalaupun ada pakar di antaranya itu yang ya, alim ulama maupun alim umara yang atau mungkarat, ada oknum 1-2 itu bisa menganulir, teranulir oleh yang ma'ruf itu, yang soleh ya. Itu memang bisa keliru ya. Tetapi kalau beliau-beliau itu keliru ya, Tuhan menjanjikan bukan mengupahi beliau dengan dosa, bukan upah dosa atau upah maut, upah najis atau upah gelap ya, itu istilah-istilah yang diambil dalam Perjanjian Baru. Tetapi diupahi upah pahala, upah hidup, upah terang atau upah kudus, upah suci, itu hanya kadarnya yang berkurang. Kalau tepat hasil ijtihad beliau-beliau itu, maka dia dikaruniai pahala 2. Kalau keliru dikaruniai pahala 1. Begitu. Tuhan bukan sempurna, tapi Sang Maha Sempurna. Kalau saya baru sempurna, tapi nggak maha sempurna. Yesus sempurna, nggak maha sempurna. Kenapa ada banyak yang disebut Tuhan? Kan itu katanya. Katanya ada banyak Tuhan. Tapi faktanya Tuhan itu bukan lagi satu, tapi maha satu. Maha Esa atau maha satu dalam hal kualitas, dalam hal sifatnya, dan maha satu ya, hu ahad, dan maha satu atau al-wahid dalam hal kuantitas, dalam hal zatnya, dalam hal diri, dalam hal nafsnya. Itu Tuhan. Jadi kalau Anda temukan katanya Tuhan itu banyak, faktanya Tuhan itu maha satu, yang mana yang Anda imani? Yang katanya atau yang faktanya? Ya, sampai detik ini tidak ada debatan, bantahan atau sangkalan apapun yang saya saksikan hingga detik ini. Padahal si Ahmad Ikhwan ini mengaku pendebat yang nyata. Yang mana yang kau debat? Maha benaran segala firman wahyu atau Alkitab bernama Al-Quran yang saya syiarkan di sini tuh, yang mana yang kau bisa debat?
Tidak ada. Kau yang melecehkan dirimu sendiri, malah kamu nunjuk ke yang lain. Tidak ada siapapun yang punya kewenangan untuk melecehkan, menghina dirimu itu selain dirimu sendiri. Bahkan Tuhan sekalipun. Jadi Tuhan itu hanya menghina dinakanmu kalau kamu yang meminta. Tuhan hanya menajiskan ruhmu kalau kau yang bermohon. Kamu yang ngemis-ngemis berharap untuk dinajiskan. Barulah Tuhan penuhi. Karena Allah Sang Maha memenuhi doa, pengharapan. Tuhannya Imam Husain itu ya, itu dibantai di tiang salib. Itu aja dilegalkan loh. Ya boro-boro kalau sekedar dibunuhnya Imam Husain. Maka ma'asum itu adalah tidak bisa berdosa. Jadi bedakan salah dengan dosa. Untuk sampai ke tahapan memahami atau mengerti, dilibatkan panca indera batini, akal pikiran, maka langkah awal itu adalah aktifkan panca indera lahiriah otak, mata, telinga, membaca, mengetahui, mendengar, menyaksikan ya apa-apa yang menjadi kemahabenaran yang Allah tuangkan dalam kitabnya yang disampaikan oleh Rasulnya. Setelah itu barulah ke tahapan memahami atau mengerti. Memahami atau mengerti itu artinya yang kita tahu itu sudah bisa dibedakan secara hikmah, mana hak, mana yang batil, mana yang berlaku, mana yang batal, mana yang cacat maupun yang utuh. Semua umat Islam adalah ahlul bait Rasulullah. Ya sebagaimana juga semua umat dari Rasul Ad-Dajjal juga adalah ahlul baitnya Rasul Ad-Dajjal. Jadi Pak Dadang ini ahlul baitnya siapa? Rasulullah apa Rasul Ad-Dajjal? Paulus salah satunya. Tinggal dipilih. Allah memberikan toleransi, kebebasan seluas-luasnya bagi Pak Dadang memilih jalan hidupnya, memutuskan langkahnya itu seperti apa. Ya Ahmad Ikhwan, ya itulah tadi toleransi seluas-luasnya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu pilihanmu, bagiku pilihanku, bebas memilih nafsi-nafsi, tidak ada bujukan, tidak apalagi paksaan dari pihak manapun, bahkan dari Tuhan. Gitu. Jadi masing-masing pilihanmu itu akan dibalas juga setimpal. Jadi tidak akan sia-sia amalanmu dalam memilih, memutuskan, menetapkan apa yang kamu lakukan. Ajaran agama adalah ajaran Tuhan, adalah satu-satunya hanya ajaran Islam. Jadi mengajarkan beramar ma'ruf, bernahi mungkar, juga mengajarkan beramar mungkar, bernahi ma'ruf. Tinggal dipilih ajaran yang mana yang mau dilakonin dalam kesehariannya. Memangnya siapa umat Islam yang membenci Imam Husain? Tidak ada. Secara katanya dan faktanya nggak ada. Bahwa kamu membenci yang dicintai oleh Rasulnya, sama saja artinya kamu membenci dirimu sendiri. Itu Pak Dadang kenyataan yang ada. Yang tauhid ataupun penyatuan, menyatu, yang manunggaling itu adalah kalangan iblis dan setan dari jenis jin dan manusia.
Jadi agar kekuatan sihirnya itu lebih besar, powernya lebih kuat, maka dibutuhkan kemanunggalan, penyatuan. Ya, karena iblis dan setan jenis jin itu diberikan kuasa oleh Allah untuk merasuki iblis dan untuk bersekutu, berkonspirasi atau bekerja sama, menyatu manunggaling dengan iblis dan setan jenis manusia itu hanya perlu merasuki pembuluh darahnya. Begitu bahasan Hasan Ahmad itu boleh membedakan antara eka, penyatuan, menyatu, manunggaling, tauhid dengan esa, esa ataupun tunggal, esa dan tunggal. Jadi bedakan itu eka, esa, tunggal. Esa itu eka itu tidak ada padanannya dalam asma wa sifat, tapi kalau esa hu ahad, kalau tunggal al wahid. Itu jadi kalau hu ahad maha esa, al wahid maha tunggal. Jadi kalau kita bicara mengenai sikap kita kepada, bukan hanya kepada Tuhan tapi juga kepada iblis. Jadi musyrik itu, berakidah musyrik itu pasti memaha esakan iblis dan memaha tunggalkan iblis. Begitu pula mukmin muslim pasti memaha esakan Tuhan, memaha tunggalkan Tuhan, mahu ahadkan Allah dan me'al-wahidkan Allah. Jadi bukan mentauhidkan, karena mentauhidkan itu merujuk kepada manunggaling atau penyatuan. Ya, seperti tadi iblis dan setan jenis jin yang menyatu dengan iblis dan setan jenis manusia. Lisannya Imam Ali itu justru sama persis dengan Al-Quran. Jadi Imam Ali dan muslim-muslim lainnya itu adalah Al-Quran berjalan. Allah menyimpan Al-Quran di lisan beliau-beliau. Itulah yang disebut firman berjalan. Gak ada apa yang dikurangi Imam Ali dari Al-Quran ataupun dilebihkan. Sama persis. Alkitab bernama Al-Quran itu gak ngaruh covernya seperti apa. Bahkan sekedar dilafalkan juga itu juga tetap Al-Quran. Cover kuning kayak hijau merah gak ngaruh Pak Dadang. Al-Quran tetap Al-Quran. Ya, jangankan Imam Husain, para nabi itu banyak yang wafat martir, wafat dibunuh dengan mengenaskan. Kenapa? Gak apa-apa kok. Wafat itu kan merupakan pintu gerbang surga buat yang berakidah mukmin, yang berakhlak muslim, buat yang muhsinin wal muttaqin. Ya begitulah umat Paulus. Kunyuk-kunyuk Paulus itu jangankan mengakui pengakuan saya sebagai dokter, bahkan bapaknya Yesus yang mengaku Tuhan itu ditolak mentah-mentah. Ya beginilah cebong ya, cebong-cebong Paulus setan ya, sosokan mengajari burung untuk terbang. Silakan nyiksa diri. Ilmu kedokteran itu gak banyak ya, utamanya itu hanya sebagai pakar dalam meracuni dengan hak. Nah itu makanya dokter itu harus pendidikannya high, harus super jenius ya, yang bisa menjalani profesi sebagai dokter, menjalani pendidikan sebagai dokter, karena dia itu berkutat dengan nyawa atau ruh arwah para pasien.
karena kita berkutatnya dengan racun dari berbagai level toksik gitu. Ya kalau bukan hak ya batil, kalau nggak berlaku ya pasti nggak berlaku, kalau bukan utuh ya pasti cacat, kalau masih berlaku ya pasti nggak batal. Nah itu aja dua dan itu memang butuh penggunaan panca indera batinia akal pikiran untuk bisa membedakan antara itu hak dan batil. Ya bagi yang tidak mau menggunakan akal pikirannya pasti nggak bisa membedakan, sebagaimana nggak bisa membedakan mana kulit dan isi dari durian, sehingga kalau ngembat durian itu isi sekalian kulit-kulitnya. Luar biasa ini sih, siapa ini, Fakir Karindo menyatakan para sahabat menerbitkan hadis palsu. Luar biasa. Rasul aja ya, jangankan Rasulullah ya, iblis yang kau jadikan bapak, sesembahan atau ilahmu itu tidak berani menyatakan demikian. Lah kamu siapa? Berani-beraninya menyebut pewarta hadis palsu itu adalah para sahabat. Sahabat Rasul kok di. Tapi gini ya, maksud saya kalau mau menghujat, fokus langsung hujat Tuhannya Yesus, Tuhannya Imam Ali, Tuhannya para sahabat, Tuhannya Rasul. Percuma kalau hujat para sahabat, karena upah dosa, upah maut, upah gelap, upah najisnya itu derajatnya, levelnya itu, nilainya itu minimalis, gak sampai al-akbar. Bahkan Rasulullah itu mengklaim saudara kepada umat Islam akhir zaman. Yang mana yang lebih dekat? Yang diklaim Rasulullah sebagai saudara, apa sebagai yang diklaim Rasulullah adalah sahabatnya? Pasti lebih dekat keluarga, saudaranya adalah umat Islam akhir zaman. Kenapa Rasulullah memposisikan umat Islam akhir zaman sebagai saudaranya? Karena beliau-beliau itu masih tetap taat kepada hukum-hukum Tuhan meskipun tidak lagi bersama dengan Rasulullah. Masih memegang teguh ya, menggigit dengan kuat, dengan gigi kerahamnya, itrah-itrah, tambang ataupun tali ya, dari yang diwasiatkan oleh Rasulullah, yaitu Alkitab bernama Al-Quran, baik yang melalui perantara malaikat Jibril, melalui perantara Rasulullah Muhammad, maupun melalui perantara fatwa ulil amri dari generasi salaf sampai khalaf. Abah Unang tinggal pilih mau hidup sebagai ahlul bait Rasulullah apa sebagai ahlul bait daripada Rasulullah Dajjal. Salah satunya Rasulullah Dajjal itu adalah Paulus. Silahkan dipilih, bebas memilih. Tafadhol Abah Unang. Jika benar mau tahu ya, yang ahlul bait secara khusus yang diklaim oleh Rasulullah itu adalah keluarga inti, dan keluarga inti bisa dideteksi dari yang tidak menerima zakat sedekah, baik di zaman Rasulullah sampai di zaman Khalifah Ar-Rasyid Imam Ali. Cek and recheck aja siapa-siapa yang pada zaman itu ya tidak menerima zakat, sedekah, infak dan lain-lain. Nah itulah yang tergolong ahlul bait secara khusus.